Membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Bapak Sarman Simanjuntak. Pak Sarman, terima kasih telah bersama kami di studio Beda Cyber. Oke, selamat malam Pak Sarman. Ini Pak Sarman, banjir kemudian hampir mengepung Jakarta ini yang sekitar hampir dikatakan satu pekan lah seperti itu. Ini dari dunia usaha, ini kerugiannya sudah tercatat berapa banyak? Ya, memang sampai saat ini secara keseluruhan kami belum bisa menyebutkan angka ya, tapi dari komunikasi yang kita lakukan di beberapa sentra-sentra pusat bisnis, ya katakanlah misalnya seperti di daerah kawasan Mangga 2 ya, setidaknya di sana ada 6 pusat perbelanjaan yang cukup besar, ada Pasar Pagi, ada ITC, ada WTC, ada Mangga 2 Square, ada Mangga 2 Mall, ada Harko Mangga 2. Dan di sana itu diperkirakan ada sekitar 20.000 pemilik toko. Ya. Terus lagi masih di sekitar jalan raya itu banyak di sana pertokoan-pertokoan. Nah, kalau kita katakanlah omset mereka paling rendah, ya kita ambil paling rendah ini ya, 5 juta aja per hari. Artinya dikali 20.000 pengusaha di sana sudah mencapai 50 miliar per hari. Jadi kita ambil pada angka paling rendah ya. Kemudian kita juga melihat di kawasan Kelapa Gading. Kita lihat di sana ada MOI, ada Mall Kelapa Gading dan ratusan pertokoan di sana juga praktis juga lumpuh gitu ya. Nah itu kita perkirakan juga sangat-sangat mendekati juga di daerah-daerah Mangga 2. Nah kalau di daerah Jatinegara kami tidak berani menyebutkan angka, tapi memang di sana hampir seminggu praktis semua pertokoan di daerah Jatinegara juga tutup, dan di sana juga aktivitas ekonomi. Kemudian di daerah Cipulir, Cipulir juga kita lihat di sana kebanyakan UKM ya, di sana banyak UKM kita yang berdagang pakaian-pakaian sekolah, ya, kebutuhan rumah tangga, yang mereka juga 3-4 hari terakhir ini juga sudah berhenti total berjualan. Dan biasanya mereka omset mereka sekitar 10 juta per hari. Nah, kalau kita kalikan sekitar 2 atau 3 ribu pengusaha pedagang di sana, kita sudah bisa berapa kira-kira kerugian mereka setiap hari. Ini kerugiannya disebabkan oleh apa paling dominan? Apakah karena memang akses jalan terputus atau terhambatnya distribusi produk atau bagaimana? Ada dua. Nah. Yang pertama, katakanlah seperti di daerah Kelapa Gading, di daerah Mangga 2, memang betul-betul di depan jalan raya itu yang menghadap mall itu memang praktis tingginya tidak lagi bisa dijangkau oleh kendaraan. Tidak mungkin mereka operasi. Jadi aktivitas bisnis terhenti total. Nah, kemudian di daerah, katakanlah di daerah Tanah Abang, Tanah Abang tidak, tapi akses menuju Tanah Abang itu tidak bisa tembus. Bahkan hari ini kita monitor bahwa hampir seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta, walaupun mereka tidak terkena banjir, omsetnya turun hampir 40%. Karena apa? Karena masyarakat takut keluar rumah, karena takut nanti tengah jalan kena banjir atau mungkin macet, sehingga mereka lebih baik berdiam diri di rumah. Jadi itu akan melihat mengapa omset itu sangat-sangat berkurang. Oke, ya memang ada kemudian berbagai penyebab kemudian kerugian. Ada yang memang terhenti total aktivitas bisnis ataupun lebih karena akses jalan. Ya, jadi ada yang buka, tapi masyarakat memiliki kendala untuk menuju akses tersebut. Oke. Pak Sarman, jadi kemudian kita bandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan banjirnya sampai kemudian merendam segitiga emas ataupun kawasan pusat perbisnisan seperti itu. Artinya jika dilihat dari kerugian dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu seperti apa? Kalau kami lihat kerugian tahun yang lalu memang masih lebih tinggi daripada tahun ini. Karena memang tahun yang lalu kita lihat bahwa hampir seluruh jantung yang merupakan ikon Jakarta itu kena. Tanjung Sudirman yang merupakan pusat perkantoran yang berprestise di Jakarta kena, kemudian juga sampai Istana, sampai kantor gubernur juga kena, dan hampir seluruh kawasan-kawasan industri juga kena, termasuk tahun yang lalu kita lihat seperti kawasan Pulau Gadung ya. Ya, di sana kan salah satu sentra pusat industri kita hampir 1 meter. Jadi hampir 300 perusahaan di sana stagnan dan juga mengalami kerugian hanya dari produksi, tapi juga sarana prasarana mereka juga terendam. Jadi masih belum separah. Dan kita juga monitor di kawasan Berikat Nusantara sampai saat ini juga masih berjalan normal. Kemudian di kawasan Pulau Gadung memang sempat hari Jumat Sabtu itu tingginya hampir 50 cm ya, tapi belum sampai mengganggu operasional di sana. Ya kita harapkan sih jangan sampai terjadi gitu loh. Artinya dari catatan mungkin dari kalangan pelaku usaha untuk distribusi barang ini seperti apa? Apakah kemudian sudah mulai terganggu atau bagaimana? Jadi memang kalau kita lihat dampak banjir ini salah satunya yang paling awal terganggu adalah faktor distribusi. Itu sudah pasti. Makanya kita lihat misalnya banjir tahun ini
Yang saat kita kaget adalah ketika kita dengar bahwa di daerah Pantura itu sangat stagnan di sana. Artinya sampai 2-3 hari barang keluar masuk Jakarta itu stop. Artinya biaya distribusi barang juga semakin membengkak seperti itu. Pertama membengkak, yang kedua kita khawatirkan adalah ya para pengusaha yang mungkin barangnya adalah ekspor itu akan kena penalti ya. Jadi misalnya gini, dari barang-barang tekstil dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah itu masih banyak dikirim ke Tanjung Priok. Nah kalau kita lihat kemarin itu hampir 3-4 hari, artinya bisa sampai ke Tanjung Priok itu bisa 3 hari gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau itu barang-barang elektronik atau tekstil tidak ada masalah, tapi yang kayak kita khawatirkan kalau itu adalah barang-barang hasil pertanian. Kalau sampai 3-4 hari dia stagnan di daerah Pantura, sampai ke Jakarta bisa busuk, bisa juga kualitas akan menurun dan itu juga akan merugikan pengusaha. Oke. Jadi memang masalah-masalah logistik transportasi sangat terganggu dengan adanya banjir ini. Nah, Pak Sarman, bagaimana kemudian pengaruhnya pada harga produk? Kita akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih.